Sungguh mengerikan, 5 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di KM 72 Tol Cipali pada Selasa dini hari kemarin. 3 kendaraan mengalami tabrakan beruntun hingga korban jiwa tak bisa dihindari. Sementara itu, jumlah korban yang mengalami luka-luka juga sangat banyak, karena ada 2 bis yang terlibat dalam peristiwa ini. Kecelakaan di Tol Cipali memang bukan kali ini terjadi, sehingga banyak yang percaya bahwa ruas tol ini dianggap sangat angker. Banyak penghuni gaib yang merasa terganggu oleh ulah sopir yang tidak sopan. Titik ini juga menjadi pusat berkumpulnya makhluk astral Tol Cipali. Tapi benarkah Tol Cipali adalah bagian dari jalan gaib yang punya sejarah panjang? Lalu sampai kapan kecelakaan demi kecelakaan maut akan berakhir? Lantas apa yang bisa dilakukan agar selamat melintasi ruas tol angker ini? Tol Cipali kembali memakan korban. Selasa dini hari kemarin, kecelakaan beruntun terjadi di KM 72 Tol Cipali dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Kecelakaan menimpa 2 bis besar yang syarat penumpang. Itu yang menyebabkan banyak jumlah korban mengalami luka-luka. Tapi memang, mereka yang memiliki kepekaan batin menyatakan bahwa Tol Cipali tidak boleh dibuat main-main. Banyak makhluk astral yang menghuni di sepanjang jalan tol ini, dan mereka sering merasa terganggu hingga meminta tumbal manusia. Lantas, sampai kapankah kecelakaan demi kecelakaan tragis ini terus terjadi? Mungkinkah ada cara agar selamat dan bebas dari gangguan makhluk halus saat melintasi Tol Cipali? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, kecelakaan tragis kembali terjadi di Tol Cipali. Kali ini tepatnya di kilometer 72 yang dianggap orang sebagai ruas tol paling angker. Gambaran keangkeran itu disampaikan oleh Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai seorang indigo. Lewat kepekaan batinnya, Roy melihat ada makhluk halus jahat yang berada di ruas tol tersebut. Tidak hanya satu sosok, melainkan banyak sosok makhluk halus. Selain ada perwujudan siluman harimau, ada juga sosok gaib yang berbentuk sangat besar serupa genderuwo. Mereka inilah yang menjadi pengganggu para sopir sehingga sering terjadi kecelakaan. Apalagi ada energi yang sangat buruk di sana. Tapi saya merasakan di tol itu memang energinya sangat-sangat buruk sekali dan punya banyak tendensi atau ke arah makhluk halus dan interaksi dengan makhluk gaib di tempat tersebut. Jadi aku melihat ada banyak makhluk yang terjebak di sana. Kalau aku melihat makhluk itu sebenarnya ada banyak makhluk seperti makhluk harimau, makhluk-makhluk seperti takasat mata, genderuwo sering lewat. Makanya kenapa kalau kita lagi lewatin tol yang jalan itu Cipali ini kilometer 72, kita diharapkan untuk lebih fokus dan baca-baca doa dalam perjalanan. Tanda bahaya Tol Cipali sesungguhnya sudah terlihat sejak kilometer pertama. Sebab di sana, di antara Cipali dan Cipularang ada patung harimau yang jika dilihat secara batin, patung itu memberi peringatan untuk berhati-hati. Bukan tanpa makna, patung kepala harimau itu dibuat. Sebagai anak indigo, Roy melihat patung itu bukan sekadar penghias jalanan, tapi memiliki arti yang jauh lebih dari sekadar patung. Lebih rinci, Roy menyebut sosok itu adalah gambaran penunggu tol yang bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Di situ ada simbol harimau dan ada patung, 2 patung kecil lainnya. Nah itu saya tidak berani juga bilang itu apa dan segala macam, tapi memang itu ada kaitannya untuk penunggu yang berada di sana. Jadi salah satu penunggu itu kayak dibuatkan statue atau rupang atau
bentuk patung yang berkaitan dengan makhluk-makhluk di sana seperti itu. Dan ada tokoh yang disemayamkan di situ, ada 2, dan satu lagi adalah patung kepala harimau. Itu yang menurut saya sangat-sangat menyeramkan. Kecelakaan demi kecelakaan yang terus terjadi adalah bagian dari jejak hitam jalan tol ini yang dibayangi kekuatan gaib. Maut yang merenggut jiwa menjadi bagian dari kesinambungan yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Sebab para penghuni dimensi gaib memang membutuhkan tumbal manusia. Kondisi itu yang menurut Roy Kiyoshi membutuhkan treatment spiritual agar tol Cipali tidak lagi memakan korban. Karena memang mereka kayak butuh kesinambungan. Nggak cuma sebenarnya kecelakaan ini nggak cuma terjadi hari ini gitu ya, pada tol tersebut, pada perjalanan tersebut, tapi sebenarnya udah berkali-kali itu terjadi juga gitu. Jadi itu benar-benar kayak udah sering kejadian gitu. Bukannya mereka marah sama kita, enggak, tapi memang ada salah kita juga nggak fokus di situ. Kalau lihat di sini aku melihat makhluk halus tersebut haus akan tumbal gitu. Jadi memang saya masih mempercayai suatu tempat itu memang harus dilakukan ritual atau upacara atau sajen yang sajen seperti dipasangkan bunga juga, kemudian ada doa-doa upacara juga. Itu sebenarnya harusnya seperti itu ya. Jadi tidak memakan korban jiwa yang berhubungan dengan korban manusia. Sebenarnya bisa dilakukan upacara atau ritual kecil sesuai dengan adat istiadat yang dekat-dekat situ juga, seperti itu sih. Harus dikaji lagi lebih dalam ritualnya seperti apa. Itu memang harus ada guru spiritual untuk itu sih. Ritual pembersihan menjadi sangat penting. Bukan hanya agar ruas tol yang menyambungkan Pulau Jawa ini tidak lagi angker, tapi ritual pembersihan juga dikhususkan untuk para korban kecelakaan. Saat ini, arwah para korban masih belum menemukan ketenangan. Mereka masih tertahan di alam gaib yang menjebak mereka. Perjalanan arwah-arwah ini ke sisi Tuhan juga masih sangat jauh karena belum mencapai titik kesempurnaan. Arwah-arwahnya, kalau saya lihat, arwah-arwah tersebut akan mendiami tempat tersebut masih belum bisa untuk reinkarnasi. Saya melihat di sini kayak terjebak di alam gaib juga gitu. Jadi memang harus balik lagi kenapa mereka harus dilakukan upacara pembersihan atau upacara ritual untuk tidak memakan tumbal lagi atau korban jiwa lain gitu. Jadi banyak macam upacara yang harus atau ritual yang harus kita lakukan sebenarnya. Doa-doa setempat gitu, mungkin itu juga bisa meringankan kejadian-kejadian buruk atau kejadian yang berhubungan dengan kecelakaan sih. Prosesi pembersihan sudah semestinya dilakukan agar tol Cipali tidak selalu menakutkan bagi para pengguna jalan. Apalagi sebelum menjadi tol yang sangat panjang, kawasan Cipali telah memiliki sejarahnya sendiri. Itu yang membuat berbagai ritual pembersihan dibutuhkan. Selain mampu menetralkan suasana alam gaib, prosesi pembersihan dan berbagai ritual doa-doa akan menenangkan para makhluk halus. Kalau menurut saya, tempat-tempat yang berhubungan dengan tempat sakral itu memang harus dipasangkan dengan upacara atau ritual sesuai dengan adat istiadat yang setempat seperti itu. Kalau memang udah dilakukan ritual atau sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mereka percaya setempat, kemungkinan bisa menenangkan alam sekitar tersebut, vibrasinya jadi berbeda gitu. Jadi kayak bener-bener bikin mereka jadi nggak ngeganggu yang lain. Bisa dikatakan bisa membantu atau meringankan penderitaan dari makhluk-makhluk tersebut sih. Kecelakaan maut di tol Cipali kembali terjadi pada Selasa dini hari kemarin. Kali ini di kilometer 72 yang dikenal angker. Lalu, benarkah di Cipali ada sosok gaib bermata merah yang sangat berbahaya? Jangan lupa saksikan Was-Was
setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sama seperti terawang batin Roy Kiyoshi, menurut paranormal Kiraiman Sancang, Tol Cipali memang memiliki aura yang buruk, terutama di kilometer 72 yang kembali memakan korban jiwa. Di sana ada penunggu gaib yang memiliki karakter tidak baik. Dalam pandangan batin Kiraiman, kilometer 72 Cipali dihuni oleh sosok-sosok tak tampak yang berasal dari masa silam. Selain itu, ada juga makhluk halus dengan bentuk yang sangat besar, berbadan besar, dengan mata yang merah menyala. Belum lagi banyak arwah yang mondar-mandir dan membuat tol secara gaib terasa sangat sibuk, penuh aktivitas. Hasil penerawangan mata batin saya menunjukkan bahwa di area kilometer 72 Tol Cipali menetap dua sosok kuno penunggu wilayah lama. Makhluk penampakan tinggi, besar, hitam legam, bermata merah menyala, sering terlihat berdiri di tengah jalan di waktu dini hari, membuat pengemudi terkejut dan refleks banting setir. Arwah gentayangan korban kecelakaan masa lalu yang enggak tenang karena enggak sempat pamit pada keluarga atau meninggal dalam keadaan traumatis. Sekelompok jin pengganggu lintasan sering membuat efek visual di mata manusia. Jalan terlihat menikung padahal lurus atau menampilkan kendaraan lain secara gaib. Kerawanan jalan Tol Cipali juga berasal dari masa lampau yang membuat Tol Cipali bukan tempat biasa. Dalam teropong batin Kiraiman, di sana banyak punden, makam tua, bahkan tempat-tempat pertapaan yang diterabas oleh pembangunan jalan tol. Dari sana pula, banyak penghuni gaib yang terus-menerus merasa terganggu oleh aktivitas lalu lintas yang terjadi sepanjang hari. Energi lintasan mati jalur ini dibangun melintasi lahan bekas hutan yang dahulu dijadikan tempat pembuangan, pemakaman enggak resmi, bahkan persemedian. Maka secara spiritual, energi netralisasi enggak pernah dilakukan, enggak pernah diberi sesaji atau ruatan. Makhluk-makhluk gaib itu merasa terganggu oleh suara mesin dan cahaya kendaraan. Tetapi mereka nggak bisa pindah, karena itu mereka melampiaskan gangguan untuk mengusir siapapun yang menginjak wilayahnya. Sudah terbentuk lingkar energi negatif. Setiap kali ada kecelakaan, trauma, dan darah, korban menambah energi negatif. Ini menciptakan semacam magnet yang memanggil makhluk-makhluk baru, seperti rumah kosong yang mengundang jin lain untuk ikut menetap. Kiraiman juga menggarisbawahi arwah-arwah korban kecelakaan yang menjemput ajal dengan cara tidak wajar. Arwah mereka ikut menjadikan kawasan Tol Cipali menjadi sangat padat dengan aktivitas gaib. Mereka membutuhkan kiriman doa-doa agar menjadi tenang dan tidak mengganggu para pengguna jalan tol. Kehidupan mereka yang berakhir tragis di jalan raya memang membuat perjalanannya menuju keabadian masih terhambat. Sehingga arwah-arwah ini menjadi pengganggu bagi siapa saja yang mengusik ketenangan mereka. Dalam penerawangan mata batin saya, banyak arwah korban nggak sampai ke cahaya. Sebagian tersesat karena meninggal mendadak dalam ketakutan, nggak rela meninggalkan jasadnya, masih menyimpan emosi kemarahan atau keterikatan dengan orang yang mereka cintai. Suara tangisan, jeritan, atau bau menyengat yang kadang tercium oleh supir bukan halusinasi. Itu adalah pertanda bahwa mereka masih bergentayangan, menunggu ada yang membacakan doa atau mengirimkan ritual pelepasan arwah. Makhluk gaib nggak selalu paham batasannya. Mereka merasa terganggu oleh cahaya, suara, dan emosi manusia yang lewat, menganggap kendaraan besar sebagai ancaman teritori. Beberapa ingin mengajak manusia ke dunianya sebagai bentuk balas dendam atau keterikatan jiwa. Ada pula yang hanya senang membuat kekacauan, menciptakan pengelabuan mata yang menyebabkan supir kehilangan arah. Mereka seperti anak kecil yang marah karena rumahnya dijadikan jalan raya tanpa izin. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tidak diganggu oleh penghuni gaib Tol Cipali? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa
komen, like, and subscribe. Saya Uya, penonton Was-Was. Apa boleh buat, halte keangkeran kilometer 72 Tol Cipali yang kemarin kembali memakan korban jiwa, menurut Ki Rayman Sancang, tidak akan berhenti. Kejadian maut akan terus terjadi dan korban akan terus berjatuhan. Berbagai upaya agar ruas tol ini hilang dari aura mistis juga akan mengalami kegagalan. Dalam penerawangan mata batin saya, jalur kilometer 72 ini nggak akan berhenti mistis hanya dengan renovasi fisik. Mengganti aspal, memperlebar jalan, atau memberi lampu baru nggak akan mengubah energi spiritual yang sudah tertanam di dasar tanahnya. Karena masalah kilometer 72 adalah energinya yang terlanjur berisi. Wilayah ini sudah menjadi tempat dimensi bawah bersinggungan dengan dimensi manusia. Titik tumpukan energi kecelakaan, darah, trauma, dan ketakutan yang tertinggal. Tempat pemukiman makhluk-makhluk tua yang sudah menetap jauh sebelum tol dibangun. Renovasi hanya mengubah permukaan, sedangkan penghuninya menetap di lapisan energi tanah, bukan di bangunan. Menurut Ki Rayman Sancang, beberapa hal bisa dilakukan agar selamat dari gangguan makhluk halus penghuni Cipali dan tidak menjadi korban berikutnya. Salah satu yang terpenting adalah memberi pagar gaib dengan doa-doa sebelum melintasi tol Cipali. Supir yang memiliki aura kuat nggak mudah terpengaruh energi kilometer 72. Pagar energi bisa berupa doa keselamatan, pegangan kecil dari bahan bertuah, atau ritual netralisasi sebelum perjalanan jauh. Ini bukan tahayul, ini adalah benteng sukma. Kedua, jangan lewat ketika pikiran kosong atau lelah. Karena makhluk di kilometer 72 paling mudah menyelinap ketika mata mulai berat, pikiran kosong, emosi sedang turun. Saat keadaan seperti itu, mata manusia lebih mudah dikelabui, melihat bayangan di tengah jalan. Jalan terlihat lebih gelap, seakan ada pengendara lain yang mendekat. Ketiga, fokus pandangan dan jaga tempo. Kilometer 72 memiliki alur angin yang membuat pengendara sering mengantuk tanpa sadar. Ini bukan sekedar faktor fisik, energinya memang menekan kesadaran, menjaga ritme berkendara dan enggak terlalu cepat di kilometer 72 sangat membantu menahan gangguan halus. Tol Cipali kembali memakan korban jiwa. Ini bukan yang pertama dan celakanya juga bukan yang terakhir. Penyebabnya, banyak makhluk halus yang menjadi penghuni ruas tol ini. Mudah-mudahan, dengan selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, akan ada keselamatan setiap kali melintas di tol Cipali. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.